Ketika kita tidak membagikan harta waris ini sesuai dengan aturan Allah, maka 99,9% itu pasti akan rentan berimbas kepada konflik di antara keluarga. Berapa banyak kakak dan adik bermusuhan, ketemu di pengadilan gara-gara urusan waris. Berapa banyak anak yang durhaka kepada ibu atau bapaknya, bahkan sampai berani membunuh orang tuanya cuma gara-gara waris. Berapa banyak orang-orang yang saleh secara amaliyah dohirnya, rajin ke masjid, rajin sedekah, puasa Senin Kamis, puasa sunnah Daud, Al-Quran one day one juz, sehari 1 juz, rajin tahajud pula. Begitu pembagian harta waris, perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini yaitu mengenal konsep dasar warisan dalam Islam. Memang di akhir-akhir belakangan ini tentang hukum waris memang jarang dibahas. Maka mudah-mudahan dengan adanya pakar kita yaitu Bapak Ustadz Ade Kurniawan LC nanti bisa menjelaskan bagaimana sih porsi-porsi ataupun bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris. Mungkin itu saja, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan pimpinan Ketua DKM Masjid Jami Darussalam At-Taqwa beserta jajaran hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan ketenangan dan kedamaian kepada kita semua. Yang diajukan pada kami pada kesempatan yang berbahagia ini adalah seputar fikih yang berkaitan dengan harta waris. Saya ingin coba sedikit tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian puluh tahun Bapak Ibu ikut majelis ta'lim, kalau diingat-ingat, kira-kira sudah berapa kali menemukan ada majelis ta'lim di dalamnya dibahas tentang ilmu waris? Sudah sering, Bu? Belum? 2 kali. Ya. Ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Boleh dimasuk ke slide. Ilmu ini termasuk ilmu yang jarang sekali diperhatikan oleh mayoritas kaum muslimin, bahkan juga oleh para asatid, para juru dakwah. Padahal kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita, ilmu waris ini sangat erat kaitannya dengan kepribadian kita. Paling tidak, ketika ada di antara kita yang meninggal dunia, maka sebenarnya setiap kasus yang meninggal dunia itu pasti menyisakan kasus tentang waris. Kenapa? Karena kalau yang meninggal ini punya harta, lalu dia ke dalam kubur, itu hartanya kan tidak dibawa itu, Bu. Hartanya itu di rumah dan akan dibagikan. Fenomena di kita selalu punya di setiap tempat, di setiap masjid, itu biasanya pasti ada ustadz yang spesialis, ustadz atau ustadzah yang spesialis mengurusi tentang jenazah. Itu julukannya Ustadz Al-Mayyiti, spesialis mayit dah pokoknya. Kalau ada yang meninggal dunia, dari mulai mandiin dia, kafanin dia, sholatin dia, prosesi di kuburan dia. Cuma sayangnya biasanya sosok-sosok tokoh-tokoh yang seperti ini mendampingi keluarga almarhum itu hanya sampai di kuburan saja. Lalu kemudian selesai prosesi pengkuburan, keluarga pulang ke rumah. Nah, di situ mereka menemukan ternyata almarhum ini meninggal dunia meninggalkan harta loh.
Bagaimana cara pembagiannya? Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ilmu ini termasuk ilmu pertama yang akan Allah cabut dari muka bumi ini. Jadi siap-siap nih, Bapak Ibu yang sekarang belajar waris, ya ini calon-calon mayit pertama nih dibanding yang lain. Lanjut. Banyak dari kita selama ini kalau dengar ilmu waris, ilmu faraid, itu image-nya ilmu ini susah. Cara tentang waris itu sedikit sekali. Yang paling spesifik berbicara waris itu hanya di surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Dan satu ayat nanti di akhir surah An-Nisa 176. Hanya 5 ayat. Tapi di 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sedetail mungkin tentang waris. Saya potong maksudnya begini. Tilka hududullah. Ternyata perintah tentang waris itu bagian daripada hudud. Hudud itu batasan-batasan Allah. Ini perintahnya bukan buat orang yang non-muslim loh. Ini jelas. Yang akan menghadapi masalah waris itu adalah orang yang beriman. Orang yang menjalankan sholat. Orang yang menjalankan, menunaikan zakat, puasa, bahkan hajinya kadang berkali-kali itu. Tapi kalau ada keluarganya meninggal, lalu ada harta waris tidak dibagikan sesuai dengan syariat Islam, hati-hati, naudzubillah, masuk ke dalam kategori yang menentang hudud Allah. Ancamannya apa? Idkhilhu naro, Allah masukkan ke dalam neraka. Ketika kita tidak membagikan harta waris ini sesuai dengan aturan Allah, maka 99,9% itu pasti akan rentan berimbas kepada konflik di antara keluarga. Berapa banyak kakak dan adik ya bermusuhan, ketemu di pengadilan gara-gara urusan waris. Ya. Berapa banyak anak yang durhaka kepada ibu atau bapaknya, bahkan sampai berani membunuh orang tuanya cuma gara-gara waris. Ya. Berapa banyak orang-orang yang saleh ya secara amaliyah dohirnya, rajin ke masjid, rajin sedekah, puasa Senin Kamis, puasa sunnah Daud, Al-Quran one day one juz, sehari 1 juz, rajin tahajud pula. Ya. Begitu pembagian harta waris, perang Badar. Contoh, ada kasus beberapa kami temukan. Ya. Ada seorang meninggal dunia, lalu kemudian kami diundang oleh keluarganya. Mereka kumpul, ibunya, ya si istri dari almarhum, anak-anaknya datang kumpul, lalu kemudian mereka bilang ke saya, Pak Ustadz, ini suami saya baru meninggal dunia. Ada harta sedikit ditinggalkan. Kami ingin sekali membagi harta waris ini sesuai dengan syariat Islam. Tapi kami tidak paham. Tolong Pak Ustadz bagikan berapa bagiannya, apapun hasilnya kami terima. Saya pernah dipanggil Bu ke satu tempat ya, di daerah Depok waktu itu. Awalnya mereka datang perwakilan 3 orang. Lalu datang ke saya, bicara, tolong Pak Ustadz datang ke rumah, nanti kami akan kumpulkan keluarga besar. Ya. Saya bilang, saya sampai khawatir tuh Bu. Ya. Karena ini keluarga dari satu suku yang dikit-dikit dicelurit kita. Ya. Dan uangnya nggak main-main Bu. Ya. Itu kalau ditotalkan, dirupiahkan, asetnya 12 miliar. Saya bilang, yakin nih Pak, ya nanti saya salah ngomong ada yang nggak terima, saya dicelurit di tempat lagi, saya bilang gitu. Mereka bilang enggak usah, insya Allah keluarga kami soleh semua, insya Allah. Ya kami sudah sepakat ingin membagi harta sesuai arahan syariat, apapun hasilnya kami akan terima. Cuma kami nggak punya ilmunya, jadi tolong Ustadz bagikan, jelaskan ke kami. Nah ini bagus nih keluarga ini. Ya. Tapi terkadang ada juga Pak, ya. Seorang istri yang dia punya anak banyak, mestinya dia jadi pelopor kebaikan, tapi dia jadi sumber kendala dalam masalah waris. Apa kasusnya? Suaminya meninggal, ada harta ditinggalkan, mestinya langsung dibagi, tapi karena dia tidak paham, tiba-tiba anaknya bilang, Ma, kapan kita bagi waris nih harta bapak? Apa kata ibunya? Lu kurang ajar ya. Wah masih hidup udah ngomongin waris. Nah, ini kasus real di masyarakat kita. Anaknya niatnya baik,
Ayo mah kita bagi harta bapak sesuai syariat. Tapi karena ibunya nggak paham, kurang ajar lu ya. Wah, masih hidup udah ngomongin waris. Nah, kalau ada seorang suami meninggal dunia, hartanya tidak langsung dibagi, lalu dia punya anak, maka yang biasanya terjadi, mohon maaf, harta itu biasanya otomatis jatuh ke tangan istri semuanya. Otomatis. Karena merasa, ya ini kan punya suami besan saya. Itu ketemunya 3 kali. Pertama ketika lamaran dan nikahan, kedua ketika lebaran, ketiga di pengadilan. Ada seorang anak muda misalkan perempuan, kebetulan bapaknya juragan kos. Wah, Betawi punya. Kontrakan 20 pintu. Ya. Didatang dilamar sama laki-laki yang mohon maaf perantau entah dari daerah mana, nggak punya harta sama sekali. Ya, modal dengkul. Tapi karena cintanya terlalu besar, akhirnya dinikahin. Nikahlah sama putri juragan kos. Otomatis toh jadi orang kaya kan? Lalu punya anak. Ya, anggaplah anaknya 3. Tiba-tiba si istri meninggal, Pak. Ya. Dengan meninggalkan 3 orang anak. Kalau mereka tidak paham, maka hartanya ini jatuh dikuasai oleh si suami. Ya. Kalau istri yang ditinggal masih mending, Bu, bisa tahan tuh. Tapi kalau suami, Allah Akbar. Ini saya bocorin, Bu, ya. Bapak-bapak itu kalau istrinya meninggal, itu nggak perlu jauh-jauh sampai sehari 2 hari. Di kuburan dia udah ngelirik, Bu. Bener. Itu lagi ngubur istrinya, dia udah ngelirik tuh. Ya, ada nggak di kandidat itu? Nanti kalau dia sudah dapat penggantinya, ya, dia dapat nih wanita baru. Ya. Ibu-ibu udah rame layangan putusnya. Nanti si suami nikah sama wanita baru. Ya. Perempuan ini nggak tahu asalnya bahwa laki-laki ini dulunya modal dengkul, nggak punya apa-apa. Yang dia tahu, itu duren. Ya. Duda keren. Nah, kan banyak hartanya, banyak kontrakannya. Padahal kontrakan itu milik siapa? Milik istrinya. Ya. Tapi karena meninggal dunia tidak langsung dibagi, dikuasai oleh si suami, nikah lagi sama wanita yang baru, lalu punya anak. Anaknya lahir, dia tahu emak bapaknya juragan kos. Tiba-tiba kemudian si suami meninggal dunia. Kemana hartanya? Karena mereka tidak paham, diambil lagi sama istri yang baru tadi. Tiba-tiba anak dari istri pertama datang, "Wih, apa-apaan lu? Itu harta mak gua dulu." Ya toh? Itu kan harta dari kakeknya. Diturunkan ke ibunya, pindah ke bapaknya, sekarang pindah ke emak tirinya. Kalau emak tirinya meninggal, sudah, ketemu nih, ya, saudara-saudara tiri. Ini kasus nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanya, apabila orang tua belum meninggal dunia telah menghibahkan harta berdaya kepada seluruh anak-anaknya dan anak-anaknya sudah menerima dan ikhlas tentang pembagian itu, apakah ini merupakan salah atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum meninggal dunia, ada harta kemudian dibagi-bagikan. Ya. Salah atau tidak? Yang pertama, yang disebut dengan waris adalah perpindahan harta, hak milik dari sebuah harta yang telah ditinggal mati oleh pemiliknya. Nah, ini garis bawahnya, Pak. Jadi yang disebut waris itu akan terjadi waris kalau ada yang meninggal. Itu syarat utama. Harta ini disebut waris kalau ada yang meninggal. Yang berpindah itu apa? Hak miliknya. Contoh, sekarang handphone ini milik saya. Selama saya masih hidup, ya, ini motor itu milik saya. Tiba-tiba saya meninggal, maka muncul pertanyaan, sekarang handphone ini punya siapa nih? Kan gitu. Motor itu punya siapa sekarang? Nah, harta itulah yang ditinggal mati oleh pemiliknya yang disebut dengan harta waris. Prosesnya adalah pembagian waris kepada siapa? Nanti ditentukan ahli warisnya siapa, bagiannya berapa.
itu waris. Maka pembagian waris ini mutlak syaratnya harus ada yang meninggal duluan. Kalau masih hidup bagaimana? Ya. Pembagian harta ketika seorang itu masih hidup itu namanya bukan waris, itu namanya hibah. Ya, hibah. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian kumpulkan anak-anaknya terus dibagi-bagi, anaknya bilang, tadi babe habis ngumpulin kita, habis bagi waris. Ah, itu salah tuh. Ya. Kan masih hidup babehnya. Berarti bukan bagi waris, itu namanya hibah. Ada yang ketiga nanti yang orang sering tertukar, yaitu apa yang dikenal dengan wasiat. Apa bedanya? Kalau hibah dilakukannya ketika masih hidup. Kalau sudah keburu meninggal dunia disebutnya waris. Kalau wasiat diucapkan ketika hidup, dieksekusinya setelah wafat. Nanti kalau bapak meninggal, itu rumah yang di sana tolong kasihkan ke si fulan. Nah, sudah diucap tuh waktu hidup, tapi belum dieksekusi. Begitu meninggal dunia baru dieksekusi. Dulu bapak pernah ngucap waktu hidup, katanya kalau nanti meninggal itu rumah dikasih ke si fulan. Nah, itu namanya wasiat. Ya. Ada perbedaannya antara hibah, waris, dan wasiat. Nah, ini tolong diperhatikan ya, biar tidak keliru. Yang pertama, kalau yang namanya waris, Pak, hartanya itu nanti harus ditujukan kepada ahli waris. Di sini kita wajib belajar. Siapa ahli warisnya? Terkadang kalau kita tidak tahu, ada orang-orang yang bukan ahli waris tiba-tiba dia datang nuntut. Ya. Atau misalkan sebaliknya, yang dia mestinya ahli waris ternyata dia tidak dapat. Maka kita perlu belajar nanti. Ya, saya punya bagan namanya diagram pohon waris. Itu cara kita memudahkan menghafal ahli waris. Jadi ada 22 pihak. Ya, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki atau perempuan seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu kandung, sepupu seayah. Nah, kalau dikasih 22 itu susah ngafalnya. Tapi kalau ibu ikuti dengan pola saya nanti, ya kalau kita ada waktu nanti di hari berikutnya kita belajar, itu dengan pohon waris insya Allah mudah. Ya, hafalnya mudah. Nah, maka kalau nanti ada satu kasus, ada yang meninggal dunia, Pak Ustadz ini bagaimana baginya? Kumpulin dulu semua keluarga. Begitu kumpul kita sampaikan, dari semua keluarga yang hadir ternyata yang berhak dapat harta waris ini cuma 5 pihak saja. Jadi mohon maaf, yang lain silahkan pulang. Nah, jelas. Ya. Kalau hibah itu tidak dibatasi, Pak, kepada siapa saja boleh. Ya. Filosofinya sederhana. Ini harta saya mau kasih ke siapapun boleh. Gitu. Mau dia ahli waris, mau dia bukan ahli waris, boleh. Kepada siapa saja boleh. Nah, kalau wasiat, hati-hati nih, ini yang banyak keliru. Wasiat itu lawannya waris. Kalau waris diberikan kepada ahli waris, kalau wasiat harus diberikan kepada selain ahli waris. Nanti kalau bapak meninggal, anaknya 3. Itu rumah yang di kampung buat yang pertama tuh, anak pertama. Ya. Itu bapak punya tanah juga tuh di Bekasi, itu buat anak yang kedua. Ya. Ini rumah biasanya kan buat si bontot, udah nih buat si bontot ntar ya. Ntar lu kalau gue meninggal gak usah pada ribut, udah gue bagi. Gitu. Itu kalau dia diucapkan hari itu, tapi tidak langsung dikasih, berarti jatuhnya apa? Wasiat. Tapi wasiat ini keliru. Kenapa? Karena ditujukan kepada si ahli waris. Wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Kenapa? Ahli waris itu nggak usah diwasiatkan. Bapak meninggal aja deh. Udah pasti dapat.
Jadi kalau mau wasiat itu kepada orang lain. Nanti kalau saya meninggal, itu tolong rumah yang paling gede tuh sama mobil yang paling mewah, ya, tolong kasih ke Ustadz Adi Kurniawan yang dulu pernah ngajar waris. Boleh nggak? Boleh. Menurut saya yang lebih bijak, ketika terjadi satu kasus, maka diselesaikan dulu bagaimana cara syariat membagi sesuai Al-Quran. Misal, dalam kasus waris antara anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian daripada perempuan. Nah, selesaikan dulu, sampaikan bahwa misalkan ada harta waris 3 miliar dengan 2 anak laki dan perempuan. Menurut syariat, anak laki-laki akan bilang, saya sebagai anak laki-laki dapat 2 miliar, kamu sebagai anak perempuan dapat 1 miliar. Sebenarnya kalau kita kaji, Pak, di situ sudah seadil-adilnya hukum. Ya, kenapa? Karena anak laki-laki ini perlu dapat banyak karena dia mendapatkan tanggung jawab. Dia harus menafkahi istrinya, dia harus menafkahi anak-anaknya. Kalau orang tuanya meninggal, dia harus menafkahi saudara-saudaranya. Kenapa perempuan kemudian dapat setengah? Setengah itu, ya, setengah dari laki-laki maksudnya, itu dipegang sendiri. Dia tidak ada tanggung jawab menafkahi suaminya, dia tidak ada tanggung jawab menafkahi anaknya. Nah, jadi sebenarnya menurut syariat bagi saya itu sudah seadil-adilnya. Tapi di beberapa kondisi ternyata misalkan menuntut pembagiannya laki-laki itu tidak perlu banyak-banyak. Misalkan kebetulan laki-laki ini anak pertama, sukses lagi, duitnya banyak. Si perempuan kebetulan dapat suaminya yang kurang mampu. Jadi kan seolah-olah kasat mata kita dalam kasus ini loh ya, tidak dalam semua kasus. Ini laki-laki sudah bagus dia, apalagi misalkan begini, kasus yang saya pernah temui, Pak. Anak laki-laki pertama, dulu bapaknya menganggap ini calon penerus, dikuliahin sampai ke luar negeri. Gitu. Tiba-tiba begitu selesai ke luar negeri, usaha bapaknya bangkrut, adik-adiknya tidak dinafkahi nih, tidak sampai keluar kuliah gitu. Maka kalau nanti pembagian waris si anak pertama ini dapat banyak, itu akan ada rasa dari adik-adiknya, abang serakah amat sih. Dulu bapak masih hidup udah dikuliahin sampai ke luar negeri, dikasih usaha. Sekarang bapak meninggal dapat waris paling banyak lagi. Nah gitu. Sebenarnya ini bisa dihindari kalau semuanya punya iman. Ya. Tapi kita bicara realita di lapangan, tidak semua kemudian bicara. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya, berikan dulu sesuai hak waris menurut Al-Quran. Ya. Tetap bagi saya sebagai anak laki-laki menurut Al-Quran, saya dapat 2 bagian dari kalian. Kita bagi, selesai hukum Allah. Itulah waris. Begitu selesai dibagi, ya, alhamdulillah. Kalau abang sih duit segini ya nggak perlu-perlu banget dah, gitu kan. Udah nih bagian abang kasih deh buat kamu. Hibah, gitu. Akhirnya sama tuh. Tapi yang bagian kedua waris bukan? Bukan. Ya, itu hibah namanya. Hibah dari si laki-laki memberikan bagiannya kepada orang lain, yaitu saudara perempuannya. Ya. Yang salah adalah, udahlah, pusing-pusing tuh ngurusin harta waris pakai hukum-hukum syariat ribet, udah bagi rata aja. Nah, di sini muncul pertanyaan. Di mana Anda memposisikan Al-Quran yang Anda sebut sebagai perintah hukum apa? Kalamullah yang di dalamnya berisi aturan yang mengatur kehidupan kita. Bagaimana kalau sepakat, Ustaz? Kita sama-sama ridho. Ya. Keridhaan seseorang akan satu maksiat tidak lantas menjadikan maksiat itu menjadi halal. Awas, ini penting. Ya. Ada anak laki-laki perempuan, Pak, belum nikah. Ya. Zina. Ridho nggak tuh, Pak? Ridho. Kalau nggak ridho nggak jadi perzinahan. Pemerkosaan namanya kalau nggak bisa. Kalau sekarang aman tuh menurut hukum kita tuh, karena sama-sama ridho. Iya, itu laki-laki perempuan yang pacaran belum nikah, Bu, itu sama-sama ridho. Ikhlas lagi. Ikhlas. Iya, ikhlas, Pak Ustaz. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian ridho ini menjadikan status zina jadi halal? Tidak. Ya. Ini lagi COVID nih, Pak.
Ya mudah-mudahan gitu ya Allah angkat COVID-nya, Allah ijabah doa kita gitu kan. Kali-kali nih biar doa kita lebih cepat nih dijabah sama Allah. Besok sholat subuh ya, saya ngimamin nih. Kita sepakati dah biar doa kita lebih kabul. Besok subuhnya 10 rakaat ya. Tuh. Sepakat. Ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ini hudud, batasannya begitu. 2 rakaat. Maksud saya begitu. Waris, ya waris. Gitu. Nanti saling ridhonya lakukan di akad berikutnya. Tapi itu bukan waris. Yang salah itu kalau dari awal kita menyampingkan hukum Allah seolah tidak pernah ada hukum ini dalam Al-Quran. Tidak pernah ada perintah ini dalam Al-Quran dan hadis. Maka pertanyaannya tadi, di mana kita memposisikan? Itu saja. Ya, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua saya punya tanah. Saya disuruh bayar setengah dari harga tanah. Setengahnya dianggap warisan ke saya. Tapi beberapa tahun kemudian tanah itu diambil lagi. Saya dikasih uang sejumlah yang saya keluarkan dulu. Apa hukumnya seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Jadi ketika seorang ayah kemudian menjual harta itu kepada anaknya, ya, maka ketika itu hak miliknya berubah, itu milik si anak. Yeah. Kalau si bapak meninggal ketika itu, yang sudah dibeli oleh anak, ya itu tidak dijadikan harta waris. Jadi yang jadi waris itu sisanya. Gitu. Yeah. Tapi di kemudian hari si bapak kemudian bayarin lagi. Ini kan sama saja dibeli lagi, toh. Yeah. Gitu. Maka kembali berarti tanah itu milik si bapak lagi. Iya, nggak apa-apa Ustaz ya. Kalau kemudian nanti si bapak meninggal, berarti semua tanah itu yang jatuhnya sebagai harta waris. Begitu. Itu akad hibah biar rata. Ini pertanyaan yang sering muncul. Minggu lalu saya dapat pertanyaan seperti ini. Almarhum meninggal dunia, anaknya 11, 11. Kita ambil contoh jangan 11 deh. 3 saja ya. Ya, kebingung ya 3 Ustaz. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama kemudian menikah punya 2 orang anak, ya cucu. Cucu 1, cucu 2. Tiba-tiba almarhum ini, ya kita fokus pada almarhum. Ibu di belakang kalau nggak kelihatan geser Bu, nggak apa-apa. Almarhum masih hidup, tiba-tiba anak pertama meninggal. Maka sekarang ada seorang kakek punya anak 2, ya, dan 2 orang cucu dari anak yang pertama yang sudah meninggal. Kalau kemudian nanti si kakek meninggal, apakah 2 cucu ini dapat atau tidak? Gitu ya. Oke. Secara hukum, ini pendapat ulama yang paling rajih adalah cucu tidak dapat. Kenapa? Terhalang oleh keberadaan 2 orang anak ini. Cucu dapat kapan? Kemarin waktu bapaknya meninggal. Ya. Ini waktu anak pertama meninggal, misalkan meninggalnya tahun 2015. Ya. Ini saudaranya nggak dapat nih Bu. Saudaranya kiri kanan nih nggak dapat. Yang dapat nih anaknya. Tapi kalau kemudian sekarang 2022 yang meninggal ini adalah si kakek, maka yang berhak adalah anaknya 2. Gitu. Si cucu dia tidak dapat, terhalang oleh 2 orang ini. Dan dia sebenarnya udah dapat dulu dari kapan? Dari harta bapaknya. Tapi ini perlu juga saya sampaikan, dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia ada satu pendapat, ini pendapat yang paling lemah sebenarnya, pendapat Ibnu Hazm, itu satu-satunya ulama fikih yang mengatakan bahwa ini boleh dapat. Ya. Pendapat ini lemah, tapi secara undang-undang konstitusional di dunia itu ada 2 negara yang pakai hukum ini, salah satunya Indonesia. Jadi di Indonesia 2 cucu ini bisa dapat dengan syarat. Yang pertama, kondisi dia betul-betul menuntut dia harus dapat. Misal, ya, yang meninggal ini ternyata baru menikah kemarin, ya, dan gak punya uang sama sekali. Lalu kemudian anaknya masih kecil, maka dia kalau tidak dikasih harta dari kakeknya, dia akan terlantar nih, gitu.
ya itu bisa dapat. Tapi kalau kemudian ininya orang kaya, ya anaknya sekarang siapa? Gala Sky. Oh. Ya, tahu si Gala? 1, 2, 3 ini sudah dibagi atau belum warisnya ini? Ketika tidak dapat. Kalau belum dibagi gimana gitu Pak? Kalau sebelum dibagi Pak? Harta yang mana Pak? Yang ini? Iya, kan ada 1, 2, 3. Iya, tapi waktu ini meninggal, ini sudah meninggal dulu. Iya, meninggal dulu. Ini kan meninggal 2015. Ini baru meninggal 2022. Berarti 2022 almarhum meninggal cuma anak yang hidup 2. Iya. Nah, pertanyaannya cucu ini dari anak pertama dapat atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak dapat. Tidak dapat. Itu. Sebelum almarhum meninggal gimana? Nah, dapat itu. Kalau ini itu meninggal, dapat. ini masih ada. Ya, dapat. Ya, dia 3 dapat. Yang ini nggak dapat karena terhalang oleh anak. Oke, perhatikan dikit lagi. Ya, siap. kalau almarhum meninggal, Rame. almarhum meninggal, anaknya masih ada 3. Anak pertama sudah punya cucu. Cucu dapat atau tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena yang berhak untuk menerima harta dari almarhum adalah anaknya. Dalam bab waris ada yang disebut hijab. Hijab itu halang menghalangi. Cucu terhalang oleh keberadaan anaknya. Makanya 22 harta ahli waris tadi itu tidak semuanya dapat. Anak laki-laki misalkan, ini anak pertama laki-laki. Ini sakti sekali dalam waris. Ya, saktinya apa? Ini kalau almarhum punya saudara perempuan, saudara laki-laki, punya paman, punya ponakan, punya sepupu, semuanya nggak dapet gara-gara anak laki-laki. Gitu. Berarti anak pertama beruntung, Pak. Laki-laki. Tergantung. Bapaknya punya duit apa enggak? Iya, kalau bapaknya kere nggak beruntung juga dia. Apa yang didapetin? Beruntung kalau dia anak laki-laki, bapaknya punya banyak duit. Iya. Oke, saya lanjutkan yang tadi Pak ya. Bentar. Cucu dalam kasus misalkan, ini kasusnya saya ulangi, almarhum punya 3 anak. Anak pertama punya 2 anak. Jadi almarhum punya 3 anak dan 2 cucu. 2015 anak pertama meninggal. 2022 almarhum meninggal dengan meninggalkan 2 orang anak dan 2 orang cucu dari anak pertama yang sudah meninggal. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak dapat karena terhalang oleh 2 anak ini. Dan dia sudah dapat juga dulu waktu bapaknya meninggal tahun 2015. Ada pendapat lemah, tetapi ini dipakai di Indonesia. Ya, kalau dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ini disebut ahli waris pengganti. Dia posisinya seolah-olah naik menggantikan bapaknya. Bisa dapat dengan catatan kondisi dia betul-betul sulit dan mengharuskan dia dapat dari harta ini. Maka yang menentukan nanti dia layak dapat atau tidak itu adalah hakim, pengadilan. Jadi nggak boleh tiba-tiba langsung dikasih ke dia dapat, nggak boleh. Kalau mau dapat dia harus ke pengadilan dulu. Nanti hakim yang meneliti ini kondisinya betul nggak, layak apa tidak. Gitu. Ya kalau kayak tadi Galas kayak nggak layak tuh. Ya Vanessa, Angel, bapaknya kan mati. Tapi meninggalkan harta banyak sekali. Anaknya kaya raya. Kalau bapaknya si Vanessa nanti meninggal, ini bukan anak miskin lagi. Sudah kaya dari peninggalan bapaknya. Nah, atau solusinya sama seperti yang tadi, Pak. Bagi dulu sesuai waris mereka yang dapat. Setelah mereka dapat, mereka akan bilang, bahwa ya kita kasihan toh sama ponakan kita. Gitu. Yuk kita sisihkan sebagian harta kita untuk keponakan kita. Toh kakak ini juga dulu baik kok sama kita. Nah itu boleh, tapi itu bukan waris. Itu hibah dari 2 orang ini kepada ponakannya. Ya Pak. Baik, mungkin untuk tema waris luar biasa. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya lihat dari jamaah.
Tapi memang Pak Ustadz ini memang ada jadwal juga yang harus dilaksanakan. Jadi insya Allah 2 pekan ke depan kita jadwalkan. Nah, nanti langsung disiapkan pertanyaannya, ya. Tapi syaratnya yang orang tuanya punya warisan, ya. Jangan nanti yang punya warisan nanya-nanya repot, ya. Seperti itu. Iya gitu. Jangan nanya-nanya punya orang, ya. Seperti itu, ya. Kalau nggak punya warisan, udah terima aja. Enggak, bercanda. Ini bercanda. Tapi insya Allah kita hadirkan lagi. Mudah-mudahan Pak Ustadz ada waktu lagi. Tapi nanti kita lebih mendalam. Karena tadi belum dijelaskan juga yang setengah itu siapa, 1/4 siapa, 1/8. Jadi kita kalau ini di awal, nanti kita masih masuk lagi. Mudah-mudahan Pak Ustadz nggak ada jadwal.